Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baik yang hadir secara langsung di dalam masjid maupun yang hadir secara online di tempat masing-masing. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat, ada dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan ujian, yaitu ujian sakit, ya, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kekuatan, diberi tambah-tambah kesabaran, dan tentu saja kita doakan semoga dikembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Terutama tadi untuk sesepuh kita Bapak Prof. Puju, ya, yang tadi kabar terakhirnya katanya besok, ya, insya Allah akan segera keluar, betul tadi, dari rumah sakit Harapan Kita, ya. Konsul kesehatan. Badai konsultasi dialihkan di salah kamu, dialihkan permukaan kas pada reporting. Oh, ya, baik. Nah, kita doakan semoga beliau diberi kekuatan, diberi kesembuhan oleh Allah seperti sedia kala. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu. Bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, yaitu lanjutan dari surah Al-Alaq atau surah Iqra, ya, surah Iqra yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sebulan yang lalu ya sudah mulai kita membahasnya ya. Walaupun mungkin agak lupa-lupa ingat ya tapi mudah-mudahan ada yang ada yang terserap ya ada yang terserap. Baik, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita firman-Nya yang merupakan 5 ayat yang pertama ya, 5 ayat yang pertama yang sekaligus ini menjadi Al-Quran, atau 5 ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus menandai ya, sekaligus menandai diangkatnya, dilantiknya junjungan kita menjadi Rasul Allah. Sudah kita jelaskan tentang beberapa riwayat hadisnya ya, dan juga berbagai hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Kesimpulannya antara lain bahwa dapat kita simpulkan falsafah dasar kehidupan peradaban bisa disebut sebagai pintu gerbang utama, pertama dan utama dalam peradaban Islam adalah falsafah dasar Iqra ya, Iqra. Jadi Iqra itu merupakan pintu peradaban dalam Islam ya. Karena itu maka budaya Islam itu sesungguhnya adalah budaya baca ya, budaya literasi kalau istilah sekarang ya. Budaya Islam itu bukan budaya dengar ya, apalagi budaya nonton tapi budaya Islam itu sejatinya adalah budaya baca ya. Iqra, Iqra, Iqra. Wah, itu bahkan sampai 3 kali kan malaikat Jibril mengulang hal itu kepada Nabi. Padahal faktanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang Nabi yang ummi ya, yang ummi dalam arti diprogram oleh Allah sengaja untuk tidak pandai baca dan menulis. Mengapa? Karena hal ini tentu ada misi yang lebih besar, yaitu apa? Untuk menjaga kesucian dari kitab suci Al-Quran. Namun di balik fakta yang demikian, justru misi pertama dan utamanya adalah membaca ya, membaca. Baik. Kemudian juga bahwa sesuatu yang dibaca itu pada dasarnya adalah ayat ya, ayat. Dan ayat itu dalam
peradaban Islam bukan hanya ayat yang tertulis, ya, bukan hanya ayat yang tertulis, tapi juga ayat yang tercipta, ya, yang tercipta pada alam semesta, ya. Nah, kemudian juga apapun aktivitas membaca, ya, apapun aktivitas membaca, maka hendaklah dimulai dengan atas nama Tuhan. Bismi rabbika, ya, membaca itu dengan atas nama Allah, ya, artinya apapun objek bacaan kita itu hendaknya sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang maha mulia, ya, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, dengan perantaraan qalam. Alladzi 'allama bil qalam, ya, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia sesuatu yang sesuatu yang tidak mereka ketahui. Nah, jadi di sini ada dua pelajaran dasar dalam kehidupan, yaitu selain membaca juga menulis, ya, juga menulis, yaitu dengan qalam. Bahkan ada sebuah riwayat hadis bahwa yang pertama kali diciptakan, ya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu makhluk itu adalah qalam, katanya. Qalam, yaitu kalam. Nah, kemudian kalam itu lalu diperintah oleh Allah untuk mencatat seluruh ayat-ayatnya, ya. Kemudian ia menyimpan catatannya di bawah arsy. Nah, ini ada satu riwayat yang demikian. Baik, nanti akan kita lihat secara lebih detail, ya, tentang penjelasannya. Baik, selanjutnya setelah Allah menjelaskan alladzi 'allama bil qalam, ya, ay 'allamal insana al-kitabata bil qalam, yakni dialah Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang diajarkan, al-kitabah, menulis, bil qalam, dengan perantaraan qalam. Bahwa ni'matun 'azimatun, maka sesungguhnya dia merupakan nikmat yang agung minallahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla, wa wasitati litabahumi, ya, dan kalam juga itu sekaligus sebagai wasitoh. Wasitoh itu perantara, litafahumi, untuk saling memahami, bainan nasi, ya, di antara manusia. Jadi komunikasi yang dilakukan oleh manusia itu selain komunikasi lisan, selain bahasa lisan, juga bahasa tulisan, ya, bahasa tulisan. Apalagi yang namanya dokumentasi ilmu pengetahuan, seperti tafsir ini bisa kita baca, ya, itu, dan ilmunya sampai kepada kita itu karena melalui tulisan. Wa wasitatun litabahumi bainan nas kat ta'bir bil lisan walau dal kitabah lazalatil ulum. Wah, ini sampai dikatakan seandainya tidak ada yang namanya kitabah, tulisan, maka niscaya ilmu itu akan hilang, ya, ilmu itu akan hilang. Wala yabqa asaruddin, dan tidak akan kekal yang namanya jejak agama, ya. Wala yasluhu aish,
dan tidak akan tercipta kemaslahatan kehidupan. Wala yastaqiru nizam, dan tidak akan tetap yang namanya nizam, aturan sistem, ya. Apalagi yang namanya aturan ketatanegaraan itu justru bisa tetap terjaga itu karena ada apa? Karena ada tulisan, ya. Apalagi yang namanya konstitusi, wah itu harus dituangkan, ya, dalam bentuk tulisan. Itu yang namanya hukum itu justru ketetapannya itu yang dianggap itu adalah sesuatu yang sifatnya tulisan, ya. Apalagi yang paling sederhana, coba yang paling sederhana dalam kehidupan kaitan dengan hutang piutang misalnya, ya. Itu maka salah satu syarat yang disebut namanya hubungan muamalah, hubungan hutang piutang itu supaya bisa diakui, ya, legalitasnya itu, maka hendaklah dia dinyatakan secara apa coba? Secara tertulis, ya. Idza tadayyantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Hendaklah engkau menuliskannya. Itu. Jadi jangan sampai karena hutang piutang, apalagi misalnya mohon maaf karena hutang piutangnya antara dua orang saudara itu, ya, maka kemudian kita lalai untuk menuliskannya itu. Mungkin ya dengan ungkapan basa-basinya manyalah jeung dulur maka kudu ditulis sagala. Kita kan harus ungkapan begitu, ya. Ternyata tidak demikian. Allah itu Maha mengetahui. Sebab sesuatu yang hanya disampaikan secara lisan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Inilah. Jadi wala yaslu Aisyah, wala yastaqir nizam, bal kitabatu qayyidul ulum wal ma'arif. Maka tulisan itu adalah qayyidul ulum. Dia merupakan pengikat ilmu dan kearifan, wa wasilatu dhabtil akhbaril awwalin wa maqalatihim, dan merupakan media ya, ketentuan berita generasi terdahulu, wa maqalatihim, dan makalah mereka, ya. Wa adatul intiqal ulum bainal umam wasyu'ub, dan dia sekaligus menjadi alat transformasi, ya, ilmu pengetahuan di antara umat dari satu generasi kepada generasi berikutnya, antara satu bangsa kepada bangsa berikutnya. Itu karena ada apa? Karena ada tulisan. Allama bil qalam, ya, fatabqa al-ma'lumat summa yabna 'alaiha wa yuzadu ila ma sya'allah, ya. Fatanmu al-hadarat, maka kemudian tumbuhlah yang namanya peradaban. Itu adalah berkat apa? Berkat namanya kitabah, tulisan. Wah, inilah maknanya. Alladzi 'allama bil qalam, ya, wa tasammu al-afkar wa tahfaz al-adyan, ya. Kemudian dari tulisan itu pula, ya, pikiran-pikiran, ya, ide-ide itu menjadi berkembang, ya. Kemudian agama juga menjadi terpelihara, ya. Watan syirul hidayah, wah, dan melalui tulisan pula maka tersebar luas yang namanya hidayah. Ja'a bil asar qayyidul ulum bil kitabah, ikatlah ilmu, ya. Dalam sebuah asar dikatakan
asar itu adalah satu perkataan sahabat, ya. Asar itu dikatakan qayyidul uluma bil kitabah. Ikatlah oleh kamu sekalian ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, maka para ulama terdahulu itu mereka paling telaten, ya. Nah, selalu membawa tulisan. Nah, mungkin kalau sekarang saya kira bisa menggunakan media, ya. Bisa menggunakan media atau jadi inilah salah satu makna dari alladzi 'allama bil qalam. Lihada bada'at da'watul Islam bitarghib bil qira'ah wal kitabah. Nah, dengan inilah maka dimulai dakwah Islam, ya, bitarghib dengan harapan bil qira'ah wal kitabah, yaitu melalui bacaan dan tulisan. Wa bayan annaha min ayatillah bi khalqihi, dan sekaligus bacaan dan tulisan itu merupakan bukti, ya, ayat-ayat Allah terhadap makhluknya. Wa min rahmatihi, dan termasuk di antara rahmat Allah. Wa kanat mu'jizatun, dan ia adalah mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khalidah, yang kekal, ya, al-khalidah yang langgeng. Wa huwa al-arabi al-ummi, sementara beliau sendiri adalah seorang bangsa Arab yang ummi, ya. Qur'anan yutla wa kitaban yukta, ya, dengan Al-Quran yang dibacakan dan kitab yang ditulis, ya. Wa annahu bidzalika naqala ummatahu min halil ummiyah wal jahli ila ufuqin nur wal ilm, kama qala ta'ala mumtanan bidzalika walladzi ba'asa fil ummiyina, dialah Allah yang telah mengutus seorang nabi fil ummiyina, ya, fil ummiyin, rasulan kepada bangsa yang ummi, seorang rasul minhum di antara mereka, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Nah, inilah sedikit penjelasan tentang makna dari ayat alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Adapun sedikit penjelasan dari ayat 'allamal insan, dia Allah yang telah mengajarkan kepada manusia ma lam ya'lam, sesuatu yang semula tidak diketahuinya. Maksudnya ay 'allamallahu al-insan bil qalam katsiran minal umur ma lam ya'lamu biha. Jadi Allah telah mengajarkan kepada manusia melalui perantaraan kalam, ya, katsiran minal umur, banyak sekali dari urusan-urusan ma lam ya'lam biha, yang semula tidak diketahui dengannya. Fala ajaba ayyu'allimakallahu ayyuhan nabi al-qira'ah. Maka tidak heran jika Allah mengajarkan kepadamu wahai Nabi al-qira'ah wa katsiran minal ulum linaf'i ummati, untuk memberi manfaat kepada umatmu. Warada fil asar, ada sebuah satu keterangan, ya, riwayat dari asar itu. Jadi ini sebuah motivasi nih kepada kita sekalian. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan
terhadap apa yang dia ketahui. Warasahullahu alima ma lam yakun ya'lam, maka Allah akan mewarisi kepadanya ilmun. Warasahullahu ilmun, maka Allah akan mewarisi kepadanya ilmu malam yakun ya'lam, yang semula belum dia ketahui. Jadi kalau kita meskipun diberi ilmu tidak banyak, ya, ilmu kita hanya terbatas, hanya sedikit begitu. Tapi kalau kita mengamalkannya, maka Allah akan menambah ilmu kepada kita. Nah, mengamalkan dalam pengertian ini, ya, mengamalkan dalam pengertian asal ini ada dua makna mengamalkan. Pertama, mengamalkan dalam arti mengamalkan dalam kehidupan kita, amal sehari-hari kita. Ya, jadi kan ilmu itu buahnya adalah amal. Bahkan ada satu ungkapan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin, katanya gitu ya. Ilmu tanpa amal seperti apa? Seperti pohon tanpa buah, ya. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal maka dia seperti pohon tidak berbuah. Itu satu. Jadi orang yang mengamalkan ilmu, maka Allah akan menambah dengan sendirinya ilmu yang belum dia ketahui. Itu satu. Yang kedua, pengertian mengamalkan di sini adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, ya, itu misalkan di sini Pak Haji Imron atau Pak Ustaz Wahyudin, Pak Wahyudin, ya. Jadi kalau punya ilmu jangan pelit gitu. Ajarkan kepada orang lain. Maka ketika kita sudah terjun mengajarkan ilmu kepada orang lain, akan terasa betapa ilmu kita itu ternyata kurang. Maka kita itu akan termotivasi untuk ingin belajar lebih lanjut. Itu. Kita ingin belajar lebih lanjut. Jadi itu. Nah, ada satu asar begitu, ada satu ungkapan, ya, dikatakan tadi, ya. Jadi man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, warasahullah, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmun malam yakun ya'lam, ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Ini sebuah motivasi saya kira, ya. Nah, jadi sampai pada ayat yang kelima itu menegaskan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Di sini karena itu ada satu ayat yang di kalangan pesantren, ya, itu atau dalam perbincangan majelis ilmu, saya kemarin sempat hadir, alhamdulillah, dalam sebuah seminar nasional, ya, yang diselenggarakan oleh ada asosiasi APGAI, namanya APGAI, ya, asosiasi guru AGFAI, ya, asosiasi guru pendidikan agama Islam seluruh Indonesia. Semula akan dihadiri oleh Pak Menteri Dikdasmen, tapi rupanya beliau ada agenda lain. Dihadiri oleh Pak Wakil Menteri, yaitu Prof. Atif Latiful Hayat. Itu. Nah,
Di situ diungkapkan antara lain satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya kita selalu menjunjung tinggi supremasi terhadap ilmu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila sujud fansujud. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu sekalian, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah kamu di dalam majelis, maka lapangkanlah. Wa idza qila sujud, dan apabila dikatakan unsujud, berdirilah, fansujud, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oh, ini janji dari Allah. Jadi yang akan diangkat harkat dan martabat kehidupannya oleh Allah siapa? Adalah orang yang beriman dan berilmu, ya. Orang yang beriman dan berilmu. Jadi iman saja itu tidak cukup. Tapi juga ilmu saja tidak cukup, tapi merupakan dua sisi kehidupan yang harus lengkap dalam kehidupan kita. Ya, iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, ayat ini, orang yang beriman dan berilmu itu selain dia menjadi orang yang cerdas, ya, cerdas, baik cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, hingga cerdas yang namanya spiritualnya, juga dia memiliki satu keunggulan yang lain, yaitu apa? Mereka adalah orang-orang yang beradab, ya, orang-orang yang beradab, ya, beradab. Nah, karena itu kalau dalam studi Islam, ya, ternyata saya perhatikan sesudah pelajaran akidah itu, yang kedua adalah apa? Adab, ya, adab, etika, moral, adab, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab terhadap kitab suci Al-Quran, termasuk juga adab terhadap kedua orang tua. Dan satu lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah apa? Adab terhadap diri kita sendiri, ya, al-adab ma'an nafs. Suatu saat insya Allah mungkin kita bisa elaborasi, kita bisa coba dalami tentang adab-adab itu. Nah, jadi sampai pada ayat 5 tadi ini menegaskan betapa pentingnya kita untuk menjunjung tinggi, ya, nilai ilmu, iman dan ilmu. Jadi seorang muslim itu hidupnya akan bermartabat. Jadi kalau ada yang bertanya, untuk apa saudara mempelajari ilmu? Itu ada seorang profesor bertanya kepada mahasiswa S2, S3 ya, yang sedang diujinya, untuk apa saudara mengambil lanjutan studi? Itu ternyata kata profesornya, jawaban yang paling tepat itu adalah apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas pengabdian. Inilah, ya, tujuan utama kita mencari ilmu, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas pengabdian. Jadi orang yang berilmu insya Allah hidupnya berkualitas, ya, insya Allah hidupnya berkualitas. Nah, inilah saya kira, ya, ini beberapa lagi kita akan menjelang azan Isya, ya. Nanti kita akan masuk untuk membahas tentang ayat berikutnya, ya.
Mengapa manusia harus berilmu? Karena ada sifat dasar manusia yang harus kita ketahui dengan seksama. Inilah nanti kita akan bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tinggal 10 detik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Allahumma wassalatu ati Muhammadan Baik, sebelum nanti kita memasuki sesi tanya jawab, ya, kita akan coba jelaskan satu ayat lanjutan. Nah, tadi kenapa manusia itu dibimbing oleh Allah, selain dia juga harus beriman juga berilmu. Nah, karena dengan iman itu maka seorang manusia akan memiliki kesadaran dan tujuan hidup. Ya, nah dengan ilmu maka sekaligus juga dia akan memiliki kualitas
dalam beribadah dan beramal soleh. Nah, tanpa bimbingan iman dan ilmu, maka manusia itu cenderung untuk kembali kepada sifat asalnya. Yaitu apa? Sifat asalnya manusia. Salah satunya adalah manusia itu dikatakan ketika dia dalam keadaan lemah, ketika dia dalam keadaan fakir, ketika dia dalam keadaan miskin, itu cenderung banyak mengeluh, berkeluh kesah. Ya. Tetapi ketika dia sudah diuji oleh Allah dengan kemudahan, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kemapanan, maka manusia itu cenderung untuk apa yang disebut namanya yatgha, ya. Itu cenderung melampaui batas. Nah, maka di sini Allah menyatakan dengan sebuah kalimat, kalla rada'a al-insan ala tughyanihi halal ghina. Jadi sekali-kali janganlah begitu. Kalla, sekali-kali janganlah begitu. Artinya itu bukan sifat seorang muslim, bukan seorang manusia yang beriman, ya. Itu innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu layatgha, sungguh dia suka melampaui batas. Layatgha, tagha yatgha. Ini sebuah ungkapan yang sebuah ungkapan yang sebenarnya oleh sebagian orang itu suka dipopulerkan. Tagha yatgha, orangnya disebut namanya togut. Ya, togut, ya. Itu ada ayat yang Al-Quran menyebut namanya togut, ya. Ada di dalam ayat kursi itu, ya. Allah waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Taghut itu dari kata tagha yatgha tughyanan. Orangnya namanya taghut. Siapa taghut itu? Yaitu orang yang suka melampaui batas. Orang yang suka melampaui batas, orang yang suka melampaui batas itu artinya orang yang sudah tidak lagi mengikuti aturan hidup, tidak lagi mengikuti yang namanya adab-adab dan etika. Kalau sudah tidak mengindahkan lagi yang namanya aturan-aturan hidup, kalau dalam bahasa agama maka yang disebut namanya selain ada akidah, juga ada namanya syariah, ada yang namanya akhlak. Nah, bagi mereka yang tidak beriman dan tidak berilmu, itu cenderung tidak mengindahkan aturan-aturan yang demikian itu. Nah, maka disebutkan innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu, ya, layatgha, itu ada kecenderungan dia suka melampaui batas, suka melanggar batas. Ya, kalau dalam istilah sekarang itu menghalalkan segala macam cara. Ya, kapan hal itu dilakukan oleh yang namanya manusia itu? Ar-ra'ahustagna, ketika dia melihat keadaan dirinya istagna. Istagna, apa itu istagna? Istagna itu merasa kaya, merasa kuat, merasa hebat, merasa sudah merasa segala-galanya, sudah merasa mapan. Itu manusia itu cenderung berbuat, kalau orang Jawa bilang apa itu Pak Haji? Saya naik dewe, ya. Saya naik dewe, ya. Saya enak perut. Cenderung berbuat itu yaitu dengan tidak mengindahkan aturan-aturan.
dia cenderung untuk berbuat seenaknya, ya, sekehendak hawa nafsunya. Kapan itu? Ar-ra'ahu istagna. Ketika dia melihat dirinya dalam keadaan istagna. Istagna itu merasa kaya. Jadi ketika dia, ya, ahassa bi nafsi al-qudrah, ya, merasa kuasa, merasa kaya, ya, merasa kaya. Nah, contohnya siapa nih? Orang yang seperti itu, contohnya siapa? Wa aksarul mufassirin, dan kebanyakan para mufassir menjelaskan ala annal murad bil insan, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan kata insan yang cenderung suka menghalalkan segala macam cara dan melampaui batas di dalam ayat ini adalah siapa? Huna Abu Jahlin. Dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal wa amsaluhu, dan yang semisalnya dengan Abu Jahal. Ini. Jadi menurut penjelasan para mufassir, itu yang diindikasikan memiliki karakteristik manusia seperti itu adalah Abu Jahal. Pokok nama yang namanya abu-abu harus agak dicurigai. Ya, itu. Kemarin kan ada abu-abu yang mencurigakan juga kan, gitu ya. Ya. Tapi kalau biasanya itu abu itu dalam bahasa Arab itu sebetulnya seorang muslim itu banyak menggunakan juga istilah abu itu, karena itu kunyah namanya. Ya, itu orang Arab suka menyebutkan nama samaran untuk dirinya itu dinisbahkan kepada anaknya yang paling tua. Yang paling tua, ya, itu misalnya mohon maaf nih, kalau orang lain mungkin gak enak lah kasih contohnya, biar saya kasih contoh. Anak saya yang paling tua itu namanya Burhan. Maka kunyah saya kalau mau dibolehkan namanya Abu Burhan. Itu namanya kunyah. Ya, itu Rasulullah sendiri itu punya kunyah. Ya, punya kunyah namanya Abul Qasim. Rasul Abul Qasim, ayahnya Cep Qasim. Itu ya. Itu kunyah namanya. Nah, tapi Abu Jahal ini bukan kunyah, ini Abu Jahal itu julukan. Julukan kan, jahal itu artinya bodoh itu ya. Itu bapaknya orang bodoh, ya. Bapaknya orang beleguk. Kalau saya sudah itu ya, orang beleguk kalau saya sudah. Kenapa orang beleguknya itu disebut beleguknya itu kenapa? Karena dia itu orang yang paling dekat dengan Nabi. Itu nasabnya itu paling dekat. Dia juga paling, ya, kalau disebut akses itu orang yang paling jelas melihat fakta, bukti-bukti kebenaran ada pada Nabi itu. Tapi dia tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi, oleh keponakannya, oleh Nabi Muhammad. Padahal sudah disampaikan dengan berbagai pendekatan. Kalau istilah sekarang itu sudah pendekatannya secara halus, secara diplomatis, ya, itu pokoknya disampaikan dengan berbagai pendekatan. Satu ketika Nabi Muhammad itu mengundang tokoh, itu di keluarganya itu, nanti kumpul ya di Haturanan, nanti kita ini ada pertemuan. Itu diundang dalam satu pertemuan. Kemudian disampaikanlah itu bahwa kami sekeluarga sengaja mengundang mang-mang, uwa-uwa, Pak D, Pak Le, gitu lagi ya, untuk hadir ke tempat ini karena ada berita penting.
Atau dari pentingnya saya mendapatkan misi tugas dari Allah Tuhan yang Maha Esa untuk menyampaikan itu bahwa tidak ada yang patut diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Itu. Apa komentar mereka? Sugan teh naon. Nah, gitu. Itu karena saya meniti popolose. Karena itu ada sebuah hadis Nabi mengatakan kullu ummatin kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Nah, semua kamu, setiap golongan, setiap umatku itu berpeluang untuk masuk surga. Kecuali siapa? Illa man aba, kecuali orang yang aba. Aba itu embungan. Itu sahabat heran. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Heran aya jelema anu embungan asup ka sawarga. Nah, siapa mereka itu? Lalu Nabi menjelaskan, wa man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang durhaka kepadaku, faqad aba, maka sungguh dia nyata-nyata mungen boloho. Ini bukan hanya boloho, ini belegung. Maka disebut namanya Abu Jahal. Abu Jahal begitu ya. Nah, summa anzara bil iqab bil akhirah. Nah, maka akhirnya Allah bahkan memberikan satu ancaman dengan siksa di akhirat. Nah, salah satu ancamannya kepada istagna itu apa? Betapapun sok ayeuna mau berbuat apa saja juga silakan. Jadi kepada orang yang istagna itu mau berbuat apa saja juga silakan. Ada satu hadis mengatakan begini, isma syi'ta, hiduplah sekehendakmu, wa innaka mayyitun bi, dan keoke bakal maut. Mautnya bahasa halus nanya, pakai bahasa Sunda mah aya bahasa lebih halus teh, naonnya sih kojor. Isma sita fa innaka mayyitun. Itu berbuatlah sekehendakmu sebab nanti juga pasti satu saat akan mati. Itu wahbib masita, cintailah orang yang kamu cintai sekehendakmu. Fa innaka mufariqun bih, karena satu ketika pasti kamu akan berpisah dengannya. Itu. Jadi ayat ini mengatakan rek hirup sakarep isuno ge marane anakeun begitu. Satu saat juga inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya suka tidak suka, ya mau tidak mau, siap tidak siap, suatu saat mereka tidak akan kembali kemana, tidak akan kembali ke tempat lain. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah, hanya kepada Tuhanmu lah tempat mereka kembali. Inna ruju'a wal masira ila Allahi wahdah. Sesungguhnya tempat kembali, ya, tempat kembali wal masir, ya, tempat kesudahan itu semuanya hanya kepada Allah. La ilaha ghairi, tidak kepada selain Allah. Bahwa alladhi yuhasib, maka dialah yang nanti cepat atau lambat dia yang akan menghisab. Yuhasibu kulla insanin ala malihi, terhadap hartanya. Min aina jam'ahu, dari mana dia kumpulkan. Wa aina sarrafahu, ya, dan untuk apa dia gunakan. Itu. Wa yulahidu an hadzal kalam ja'a ala tariqatil iltifat ila khitabil insan tahdidan lahu wa tahdhiran min akibatid tughyan. Jadi inilah, ya,
Satu pernyataan sarkasme itu kalau istilahnya ya, satu pernyataan sarkasme. Innal insana la yatgha ar'a tustaghna inna ila rabbika ruj'a. Nah, pada ayat yang berikutnya itu menjelaskan, itu disebut namanya suwarul ukhra min tughyani wa tahdidit tagha wa wa'idihim. Itu gambaran secara lebih detail tentang gambaran golongan orang-orang yang suka melampaui batas dan sekaligus sebagai ancaman atas pembangkangan mereka, ya. Wa wa'idihim, dan sekaligus wa'id, ya, terhadap mereka. Itu. Nah, itu dijelaskan lebih lanjut dalam ayat berikutnya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana menurut pendapatmu wahai Nabi? Alladzi yanha, tentang seseorang yang suka yanha. Yanha itu apa ya? Yanha itu Yanha itu apa namanya itu? Yanha itu yang bukan ada menyuruhkan, ada kalau kebaikan itu harus diperintahkan. Mencegah. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana menurut pendapatmu tentang seseorang yang suka menghalang-halangi, mencegah? Abdan idza shalla, seorang hamba idza shalla, apabila dia hendak salat. Jadi yang namanya togo, ya, tugian itu, istaghna, itu salah satu perbuatan mereka itu, ya, bukan mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kebaikan. Jadi kalau ada orang yang senang ke masjid, berjamaah ke masjid, itu bukan senang, bukan senang, itu malah dia merecoki, itu ya, membuat makar, gitu. Itu indikator yang disebut namanya layat roh. Itu oknum-oknumnya itu seperti itu tanda-tandanya. Jadi kalau ada sekarang itu namanya si togo. Itu ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Jadi kalau ada oknum yang suka menghalang-halangi orang untuk ibadah, ya. Itu indikator namanya si togo itu ya. Jadi kalau seorang muslim yang baik, ya, itu walaupun dia mungkin belum bisa melakukannya kebaikan itu, tapi paling tidak menghalangi orang untuk membuat kebaikan. Tapi kalau seperti Abu Jahal itu kan, itu sampai Nabi Muhammad itu mau sholat itu kan dihalang-halangi, ya. Pernah satu ketika katanya jalan menuju tempat sholat Nabi itu dibuat semacam satu tempat untuk mencelakakan, ya, untuk mencelakakan. Pas Nabi mau lewat ke situ, ya, itu kan Rasulullah mah dapat infonya juga tuh, bukan info satu lagi. Tapi info dari siapa? Dari malaikat Jibril. Muhammad jangan lewat ke situ. Itu ada. Rupanya si Abu Jahalnya itu akhirnya dia berusaha untuk mengarahkan itu. Muhammad, kenapa tidak jadi ke sini? Akhirnya dia yang jalan terus ke situ, akhirnya dia sendiri yang dikebrus. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah orang yang seperti itu orang yang berada di jalan petunjuk, ya, atau
orang yang menyuruh kepada takwa. Ya, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana menurut pendapatmu jika dia justru adalah orang yang benar-benar mendustakan dan berpaling? Kata Allah, biarlah dia berbuat seperti itu. Nah, karena sebenarnya dia berada dalam pengawasanku. Wah, itu kalau ini kan kalau detektif itu kan dia suka berkata, hati-hati, saudara berada dalam pengawasan kami. Wah, itu. Allah berkata, karena dia berbuat seenaknya seperti itu, dia tidak akan lepas dari pengawasanmu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah selalu melihat apa yang dia lakukan. Bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi. Ingat, kalau dia tidak mencegah dirinya untuk terus-menerus melakukan hal itu, lanasfa'an bin nasiyah, maka aku akan cabut ubun-ubunnya. Akan aku cabut ubun-ubunnya. Ubun-ubun siapa? Nasiyatin kadibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun seseorang makhluk yang kerjaannya suka berdusta dan berbuat kesalahan. Itu di dunia. Ya, maka Abu Jahal itu pada waktu peristiwa perang Badar itu yang kematiannya itu sangat mengerikan. Jadi bagaimana seseorang seperti orang yang dicabut nyawanya itu secara sekaligus. Itu lanasfa'an bin nasiyah. Nanti di akhirat, bukan hanya di dunia, nanti di akhirat dia bahkan akan diperlakukan lebih buruk lagi oleh siapa? Baliyad'una dia. Biarlah dia untuk memanggil siapa itu orang-orang yang akan menolongnya, balad-baladnya itu. Ke sina manggil balad-baladnya. Itu. Nanti aku akan panggil sanad uzzabani. Akan aku panggil satu malaikat, ya namanya malaikat Zabani. Ya kalau cerita guru ngaji saya dulu di kampung, malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat yang sejak diciptakan sampai hari kiamat tidak pernah tersenyum. Tidak pernah tersenyum. Jadi malaikat itu sedemikian pengisnya. Ya kalau cerita guru ngaji kita dulu itu ya kalau dia ini mengambil ahli neraka itu satu kepalanya aja itu 1000 orang katanya itu dia ambil 1000 orang dia lemparkan langsung itu malaikat Zabaniyah itu sanad uzzabaniyah. Karena itu maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalla la tuti'hu, sekali-kali ingat olehmu wahai Nabi, jangan sekali-kali kamu taat kepada orang yang seperti itu. Jangan kau taati orang yang seperti itu. Wasjud waqtari, sing jong jon we sujud. Bersujudlah engkau kepadaku semakin khusyuk. Waqtari, dan dekatkan dirimu kepadaku. Kira-kira begitulah kalau dijelaskan secara singkat. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi kepada kita sekalian bahwa pada akhirnya ciri orang yang beriman dan berilmu itu, maka dia akan menjadi seorang hamba Allah yang senantiasa dia ingin menjadikan setiap kesempatan dalam kehidupannya untuk dalam rangka beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtari. Mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah dan manfaat. Silakan sebelum kita akhiri, ya, mangga dipersilakan kalau ada pertanyaan. Silakan, mangga silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang mencari ilmu. Oke. Bila disuruh duduk di majelis duduklah. Wa ila sujud suruh berdiri. Oke. Kemudian nanti yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, cara Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu itu seperti apa dan dari sisi apa saja ditinggikannya itu begitu. Oke. Iya. Jadi itu surat Al-Mujadalah ya. 11. Ayat 11. Itu asbabun nuzulnya. Itu berkaitan dengan adab. Adab di majelis ilmu. Itu ayat itu dalam berbicara dalam konteks adab atau etika ketika kita berada di majelis ilmu. Nah, etika ketika kita berada di majelis ilmu itu yang namanya majelisnya itu sebaiknya itu majelis yang apa ya? Yang semakin dekat lah. Nah, ini lumayan lah, sudah agak dekat lah. Ya, itu bukan majelis yang dalam tanda petik ada istilah, mohon maaf, saya tidak bermaksud mendiskreditkan Pak Polisi ya, itu ada istilah polisi, kumpul di sisi. Ya, jadi majelis ilmu itu majelis yang semakin dekat kepada narasumber itu semakin bagus. Dulu para sahabat itu begitu dekat. Nah, satu ketika para sahabat Nabi sedang berada di majelis ilmu tadi, tiba-tiba ada rombongan yang datang belakangan. Nah, rombongan ini adalah rombongan para, kalau istilah sekarang mungkin bisa disebut dalam tanda petik ya, veteran, para pahlawan. Beliau-beliau ini adalah para pahlawan, para pejuang yang pernah ikut secara langsung di medan Badar. Nah, itu. Maka sebagai bukti penghormatan Nabi kepada para pejuang ini hari pahlawan nih. Sebagai bentuk penghormatan Nabi kepada para pejuang ini, walaupun mereka datang terlambat, itu dipersilahkan oleh Nabi untuk duduk itu di depan, di barisan paling depan. Nah, ketika itu maka kemudian Nabi meminta kepada para sahabat yang sudah duduk lebih awal di depan untuk supaya memberikan tempat kepada mereka. Gitu. Kemudian sahabat yang sudah datang lebih dulu, nah ini hebatnya dulu di majelis ilmu. Jadi mereka berdesak-desakan ingin mengambil posisi duduk paling depan. Nah, ketika tempat duduk mereka diminta oleh Nabi untuk diberikan sebahagian kepada yang datang belakangan ini, para sahabat mulai agak gaduh gitu. Wah, ini pimpinan kita ini mulai mulai nggak benar nih. Kira-kira begitu lah itu. Masa kita yang sudah datang lebih awal ini, kita disuruh untuk memberikan tempat kita kepada yang datang belakangan. Begitu. Mereka agak gaduh, mereka protes. Maka kemudian turunlah ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Lapangkanlah di dalam majelis. Silakan. Itu adab di majelis ilmu. Yafsahillahu lakum. Niscaya Allah akan melapangkan kamu sekalian. Baik melapangkan urusan di dunia, apalagi nanti urusan di akhirat. Ini adab, etika ini. Etika. Bahkan ketika itu kan sebagian diminta untuk berdiri. Wa idza qila suzu, jadi dikatakan berdirilah. Itu kan untuk memberikan tempat yang berdesakan. Itu kan mungkin di antara mereka ada yang diminta berdiri, maka berdirilah.
Nah, itulah salah satu bukti adab etika orang yang berilmu. Ya, artinya orang berilmu itu juga selalu memberikan kesempatan, peluang. Ya, kalau dibahasakan sekarang itu. Kesempatan, peluang juga. Apalagi kepada mereka yang senior, yang telah punya jejak rekam dalam perjuangan. Ini juga saya kira ini inspirasi nih, 10 November ini. Jadi kita ini adalah bangsa besar, maka tepat ada ungkapan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai nilai-nilai sejarah dan para pahlawannya. Ini ayat ini dalam hubungan dengan adab dan etika. Wa idza qila sujud ya. Nah, disitulah kepada orang-orang yang beriman dan berilmu yang beradab tadi, maka Allah akan mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Inilah yang dijanjikan oleh Allah SWT. Oke, clear kan? Jadi itu dalam konteks seperti itu ayatnya ya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Maka baru kan itu. Silakan Bapak, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lima Indo Sundanya. Mangga. Bisa Sunda gitu. Dadas mangga. Tapi teh gaduh masalah gitu, Pak. Gaduh masalah utang piutang. Dadas. Nyati payu teh. Kalau main dia Nyanak angkot Dadas. gitu. IDP nanti. Pertanyaan. bagaimana yang bertanya Mangga. Sekedar. Ya, hoyong kadangu sana kuno. Iya. Iya. Jadi abdi teh kieu pan Dadas. pan ngadang ieu saur Kanjeng Nabi. Jadi lamun urang ketika gaduh samakan, lamun ayeuna ahli warisna henteu maya ku Allah digantung arwahna. Dadas. Mangga. Jadi abdi teh jadi ku ngadang eta, jadi abdi kan rada ngageubeuh teh dugi ieu teh 20 tahun lamun man anu ieuna tos ngangkulkeun ngan abdi carana kumaha supaya ayeuna janten teu janten emutan abdi teh jadi bade mayarna da bingung teu aya ieu teu aya tulisanana kitu aya masalah utang-utang kan aya tulisanana gitu aya saksi ieu mah aya saksi ngan abdi dipayu di jago teh ngangge DP motor asli Andren gitu. Mobilna tahun 85. Ngan abdi bade bicara ka anjeunna, didinya masih kena boga hutang, abdi bingung tak gitu sing teh. Ngan ieu solusina kumaha na? Abdi dongkap ka keluargina gitu ka nya ka keluarga almarhum. Jadi supaya clear gitu. Ulah abdi teh bikin daerah teh terus terang mah jadi emutan gitu. Ngadamu ayeuna saur Kanjeng Nabi lamun ayeuna masalahna teu beres ku Allah digantung gitu. Maka sabit teh abdi ge nyarios ka pungojol teh kieu terus ari tulisanna mah sana kudu kumaha. Abdi ge bikin solusina kumaha teh. Saena kitu jalan kaluar. Dadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pelajaran penting, Pak. Mungkin Bapak secara pribadi ada pengalaman seperti itu, tapi hikmahnya buat kita sekalian. Hikmah, pelajarannya berlaku untuk kita sekalian. Apa hikmah yang pertama? Hikmah yang pertama bahwa itu petunjuk Al-Quran. Sesederhana apapun, minimal nama ini disebut kwitansi. Minimal ada yang disebut namanya kwitansi ya. Itu petunjuk Al-Quran. Itu tadi surat Al-Baqarah ayat 200 berapa itu? 84 ya. Itu 280 ya itu 284 lah. Jasa ditinggalnya itu. Ayatnya paling panjang Pak di Al-Quran itu. Bahkan di situ harus ada saksi dan sebagainya itu. Itu sebegitu detil ya.
Nah, ini harus dipraktekkan. Itu saya pernah satu ketika, mohon maaf, itu berhutang kepada seorang teman yang sudah seperti saudara. Gitu. Nah, kemudian beliau menyodorkan, cenah sok sama seorang catat, oke, punten, mengawiskeun. Gitu. Di situ ada, dan sesuai dengan janjinya, ikrarna dan sebagainya, kita tanda tangani. Gitu. Itu syariat, petunjuk Al-Quran. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Nah, tulislah dia. Nah, masalahnya kalau tidak ada keterangan tertulis, sulit bagi kita untuk dijadikan rujukan. Apalagi dalam jangka waktu yang lama. Itu. Belum lagi nanti hubungannya dengan nilai, Pak. Ya, beda kan nilai perjanjian sekian tahun dengan sekarang gitu ya. Tentu nilainya sudah berbeda ya. Nah, karena itu maka dalam hal ini saya kira itu kedua belah pihak itu pada akhirnya harus musyawarah. Harus musyawarah dalam arti saling mengislahkan satu dengan yang lain, ya, saling mengislahkan satu dengan yang lain. Maksudnya di antara ahli warisnya. Jadi kita ke ahli warisnya. Iya, ya. Jadi itu harus musyawarah saja. Musyawarah, saling mengislahkan, ya, satu dengan yang lain. Karena di sini ada satu poin dalam tanda petik ya, kesalahan yang dilakukan karena keawaman sebagainya itu. Maka di situ kedua belah pihak bermusyawarah untuk mencari kemaslahatan satu dengan yang lain secara kekeluargaan ya. Dengan harapan supaya itu tidak menjadi beban tadi bagi yang bersangkutan. Jadi dia itu akan menjadi beban itu selama tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Itu insya Allah selama ada pihak yang bertanggung jawab, maka itu akan meringankan terhadap orang tua kita atau orang yang kita cintai yang telah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka ketika seseorang meninggal dunia, itu yang harus diutamakan, ya, yang harus diutamakan, ritual yang harus diutamakan sesudah seseorang meninggal, sebelum yang lainnya adalah apa? Pastikan bahwa diselesaikan urusan utang piutang dalam arti tanggung jawabnya segera diambil alih. Bahwa kemudian penyelesaiannya seperti apa itu persoalan lain, tapi pertanggungjawabannya segera diambil alih. Ya, mudah-mudahan dengan pertanggungjawaban kita yang demikian, insya Allah itu Allah akan memberikan pertolongan solusinya. Jadi pada dasarnya itu Pak, yang paling pertama itu. Jadi kita pastikan bahwa kita bertanggung jawab untuk mengambil alih terlebih dahulu. Gitu. Nah kemudian sesudah itu kita cari solusi tadi. Nah ketika tidak ada bukti-bukti tertulis tadi, maka menurut hemat saya jalan yang terbaik adalah melalui cara musyawarah. Karena apa? Karena masing-masing pihak itu berada dalam pihak yang tidak sempurna. Jadi tidak bisa salah satu pihak mengklaim atas pihak yang lainnya tanpa bukti. Dari segi manapun, kalau dibawa ke ranah hukum sekalipun itu tidak akan bisa. Itu karena itu adalah klaim yang sifatnya dianggap ilegal, baik secara syar'i maupun secara positif.
Nah, disinilah saya kira ya itu salah satu solusinya. Nah, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kami terus mendoakan semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik insyaallah ya, insyaallah. Nah, di samping itu kita berdoa ya, berdoa. Salah satu doanya antara lain adalah Allahumma qina bihalalika an haramika. Ya, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Insyaallah yakin ya dengan kita berangkat dari etikat yang baik dan kita ingin mencari solusi yang terbaik di hadapan Allah. Yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Saya kira demikian ya. Ya. Saya kira cukup. Baik. Ya, baik. Salam. Dulu Pak, terus ini Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mungkin doa yang baru disampaikan ini perlu dicatat juga ya. Perlu itu doa itu. Yang dipertanyakan ini Pak, kalau surat Al-Alaq itu kan 19 ayat ya. Saya lihat beberapa bahwa itu diturunkannya sekali, tapi kan yang pertama itu ayat 1 sampai 5 mengenai membaca dan menulis. Ya. Ayat lainnya itu apa diturunkannya sama-sama itu mungkin itu kan makkiyah semuanya ya. Jadi itu kapan saja itu apa diturunkannya dan mengenai apa saja. Kalau kita lihat tadi ayat 1 sampai 5 mengenai membaca, menulis. Ayat 6 itu kan sudah lain lagi isinya sampai 10. Nah nanti kemudian yang lainnya juga itu sudah lain barangkali ya. Ya itu sebetulnya konteksnya apa antara ayat 1 sampai ayat 19 itu? Baik. Ya. Ini ada satu riwayat ini. Ini saya bacakan saja. Qala Ibnu Abbas, lamma nuzilat hadhil ayat wa sami'a biha al-musyrikun atahu Abu Jahlin faqala ya Muhammad taz'umu annahu man istaghna tadha faj'al lana jibal makkah dahaban la'allana na'khudhu minha wa natgha wa nad'u dinana wa natba'a dinaka. Fata'atahu Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad khayyarahum bidzalika fa in sya'u fa'alna bihim ma araduhu fa illam yusallimu fa'alna bihim kama fa'alna bi ashabil maidah fa'alima Rasulullah sallam annal qaum la yaqbaluna dzalik maka fa'anhum ibqa alaihim. Ini bisa ada dalam tafsir Al-Qurtubi lebih lengkap. Jadi begini, dari ayat 6 sampai ayat 19 itu memang betul Ibu, turunnya sama-sama di Mekah. Ya, tapi dalam konteks yang berbeda. Ya. Jadi setelah Nabi menyampaikan risalahnya, terutama kaitan dengan tauhid, kemudian juga risalah seruan untuk bertauhid dan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Nah, ketika itu kan terjadi penolakan yang sangat hebat di kalangan kaum musyrikin. Supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu supaya tidak terlalu berkecil hati lah menghadapi penolakan dari kaum musyrikin tadi. Nah,
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberitahukan tentang sifat-sifat dasar manusia itu. Jadi kalau di antara mereka itu ada yang respect, menerima bahkan begitu antusias untuk mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW, itu ada. Tapi mereka yang serta-merta menolak dengan penolakan yang sangat keras juga itu tidak sedikit. Nah, itulah salah satunya adalah kaum musyrikin. Maka kemudian Allah menurunkan ayat berikutnya ini, ya. Nah, ketika ayat ini turun, disampaikanlah berita itu oleh kaum musyrikin kepada Abu Jahal. Kemudian akhirnya apa yang dilakukan Abu Jahal itu? Dia rupanya merasa kalau tersinggung lah gitu ya dengan ayat itu. Nah, kemudian begini katanya Muhammad itu, naz'amu annahu man istaghna tagha. Dia merasa tersinggung bahwa seolah-olah ayat itu ditujukan kepada dirinya gitu ya. Itu mungkin semula hanya sifatnya dugaan, tapi ternyata akhirnya benar gitu ya. Nah, apa buktinya? Dia ketika mendengar berita itu, alih-alih menerima, dia malah menolak semakin keras. Begini saja Muhammad katanya, begini saja. Faj'al lana jibalu Makkah, itu jadikan bagi kami itu seluruh bukit yang ada di Mekah sebagai emas. Jadikan bukit-bukit yang ada di Mekah itu menjadi zahaban, menjadi emas. La'allana nakhudhu minha, supaya kami bisa mengambil banyak manfaat itu dari bukit-bukit itu. Panadha panada ajinan. Jadi dia semakin menunjukkan arogansinya itu ya. Itu. Nah, tapi kalau engkau bisa membuktikan itu katanya, wanatba'u dinan, maka kami pasti akan mengikuti agamamu. Itu. Nah, ketika itu malaikat Jibril datang menghadap Nabi. Fa'atahu Jibril alaihissalam. Itu malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Muhammad, itu khayyarahum bitilka. Itu sudah kabulkan itu, pilihkan apa keinginan mereka untuk itu katanya. Fa in sya'u fa'alna bihim ma araduhu itu. Nah, kalau mereka mau untuk ternyata mereka membuktikan sesuai dengan omongannya itu, maka akan kita lihat. Tapi kalau mereka kemudian fa'ilam yusallimu, maka jika mereka ternyata setelah dibuktikan apa yang mereka minta, ternyata mereka tidak berislam, maka kami akan berbuat itu seperti apa yang kami lakukan terhadap Ashabul Maidah, itu terhadap para sahabat-sahabat Al-Maidah. Jadi dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, tapi Rasulullah rupanya sudah mengetahui itu, bahwa walaupun permintaan mereka itu dikabulkan, dibuktikan oleh malaikat Jibril itu, tapi sampai kapanpun annal qauma la yaqbaluna dzalik, itu maka mereka itu sekali orang yang sudah menolak, betapapun bukti sehebat sekuat apapun diperlihatkan, sekali menolak tetap menolak. Ya, mereka tidak akan memberikan satu mereka tidak akan beriman. Fakafa anhum ibqa alaihim. Maka akhirnya Nabi kemudian tidak mengabulkan permintaan mereka, walaupun malaikat Jibril ketika itu sudah meresponnya. Nah, inilah menunjukkan bahwa ayat ini memberikan satu gambaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di tengah-tengah kehidupan itu
pasti ada golongan yang akan respect untuk menerima seruannya, dan tidak sedikit mereka-mereka yang akan menolak, bahkan dengan cara penolakan yang sangat-sangat membabi buta, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal itu. Maka ini menjadi satu pelajaran penting bahwa yang namanya dakwah itu, betapapun terjadi berbagai tantangan dan rintangan, ia tetap harus disampaikan. Toh pada akhirnya yang membukakan pintu hidayah itu bukan kita, ya, itu yang mempunyai otoritas untuk memberikan petunjuk, itu hanyalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memberikan semangat, semangat bahwa yang namanya kita menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan kebaikan itu. Saya kutipkan kata-kata Gus Bahar kalau tidak salah itu yang namanya suara kebenaran itu harus disampaikan. Bahwa kemudian orang ada yang menerima dan menolak, itu adalah persoalan yang lain. Karena tegaknya kehidupan ini, terpeliharanya kehidupan ini, termasuk bangsa dan negara kita terjaga sampai saat ini, itu karena apa? Karena sepanjang suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan itu harus terus dibicarakan, harus terus ditegakkan. Maka saya ingin mengakhiri pengajian ini dengan sebuah doa yang sangat penting. Ini ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, pendiri Muhammadiyah, beliau ketika menutup pengajian selalu mengajak jamaahnya dengan berdoa. Doa berikut ini kemudian kita tutup dengan membaca surah Al-Asri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, kita baca sama-sama, ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warjukna ittiba'ah wa arinal batila batilan warjukna ijtinabah. Sekali lagi, Allahumma arinal haqqa haqqan warjukna ittiba'ah wa arinal batila batilan warjukna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai